Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah masih membahas tentang tema yang luar biasa. Ipar serumah bisa jadi masalah. Wah, Ustadz Maulana izin. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Pertanyaan bagus, silakan. Bagaimana di dalam Islam untuk menolak permintaan saudara ipar yang ingin tinggal satu rumah dengan kita? Oke. Kadang ada ipar juga yang, mohon maaf ya sebelumnya ya, memang dalam artian ini nggak tahu adat gitu loh. Artinya numpang hidup sama kakak iparnya. Mohon izin penjelasannya bagaimana Ustadz Maulana? Baik, izin Bunda dan Ustaz Afif, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Tabarakallah. Bersyukurnya kita karena kita yang didatangi, bukan kita yang mendatangi. Betul. Posisi kita adalah posisi memberi, bukan diberi. Posisi kita adalah membantu, bukan yang dibantu. Ketika ada orang datang ke rumah kita, maka wajiblah kita untuk membantunya. Maka dalam Islam, aturan dalam agama Islam yakni bantulah orang sebelum dia meminta. Zakat ataupun sedekah itu diberikan kepada seseorang dalam apa? Dalam posisi bantulah orang sebelum dia mengemis. Ya. Jangan biarkan orang-orang datang, mohon maaf, nanti orang datang kepadamu baru engkau membantunya. Sosok ulama yang Masya Allah Tabarakallah tawadu sekali, ketika didatangi orang justru dia membatunya, memberinya. Kata istrinya, kenapa engkau membantunya? Kata suaminya, justru saya harus introspeksi diri. Berarti saya tidak peka. Kenapa saya harus memberi orang itu bantuan ketika dia nanti datang kepada saya? Berarti saya kurang perhatian. Harusnya aku bantu mereka sebelum dia datang mengetuk pintu rumah saya. Itu jawaban yang luar biasa. Maka dalam hal ini ketika ada yang datang mengetuk rumah kita, apalagi itu adalah ipar kita, maka jawabannya adalah satu. Bantulah dia. Dengan cara apa? Beri pancing, bukan umpan. Iya. Beri kerjaan, bukan materi. Supaya apa? Memberikan karunia, pekerjaan, solusi. Bukan tambah masalah. Menarik sekali karena dalam hal ini Islam itu tidak membahas tentang ipar yang berada dalam satu atap. Maka kembali lagi aturannya. Kalau dia masih dalam tanggungan dalam keadaan belum balik atau belum punya kemampuan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun. Maka bisa jadi kemampuan kita untuk bertanggung jawab atasnya. Nah, kebalikannya, kalau memang sudah di atas 18, sudah punya kerjaan, apalagi sudah punya rumah tangga, maka hindarilah satu atap dengan dua dapur. Sekali lagi, hindarilah satu atap dengan dua dapur. Karena bisa mengundang konflik. Giliran saya masak, dia makan, dia tidak cuci piring. Nah, itu kan bahaya. Giliran sudah masak baru menongol. Tadi waktu kerja nggak datang dia. Nah, inilah bahaya karena bisa kayu yang kering, yang basah aja kalau selalu dikipas akan terbakar juga. Apalagi dalam hal ini berpeluang terjadinya konflik. Maka solusi yang terbaik kembali berikan pekerjaan, kasih solusi dengan kebaikan, karena zakat sebaiknya dalam surat Taubah kan 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang yang tergantung utang, kemudian musafir yang kehabisan dana, kemudian budak, kemudian mu'alaf yang baru masuk Islam, orang yang tergantung utang. Nah, dalam hal ini ketika kita membagi zakat, bagi 3 zakat itu. Harta yang kita miliki bagi 3. Yang pertama, kasihlah yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, termasuk ipar. Yang kedua, berilah orang yang penyebab adanya harta pada diri kita yang berkaitan dengan pekerjaan. Barulah yang ketiga yang tidak ada hubungannya dengan dua hal ini. Jadi memang ipar itu ada haknya pada diri kita. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Betul tadi kata Bunda, dalam hal pendidikan, nafkah, perlindungan. Tapi saya tadi senang nih, maksudnya yang namanya rumah tangga itu nggak selalu mulus-mulus aja. Benar. Ya. Tadi Ustadz Maulana mengatakan sempat kalau misalnya ada konflik. Iya. Nah, ini kalau misalnya seandainya ada konflik di mana ada ipar tinggal di situ nih. Posisi kita sebagai ada ipar seandainya. Kakak ipar kita sama kakak kita ini ada konflik. Bertengkar. Iya. Ya, mungkin karena kita juga kita nggak tahu. Nah, ini Iya. apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut membantu mencari solusi? Apakah kita diam aja? Baik. Penjelasannya nih Bunda. Baik Mas Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Afif. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dalam rumah tangga kita sebagai ipar ikut bergabung dalam rumah tangga kakak kita.
tidak tahu menahu masalah permasalahan, terjadilah konflik antara kakak kita dengan kakak ipar kita. Maka bagaimana sikap kita? Ini kan ditanyakan sikap kita. Kalau kita mau bantu, tahu tidak permasalahannya? Kalau kita tidak bantu, cekcok dua-duanya. Yo, tang teng tong, tang teng tong. Kita juga yang hidup di situ, yang tinggal di situ, merasa tidak nyaman atau merasa serba bingung. Maka di sini harus cari metode. Apa itu metode? Cara yang paling tepat untuk menyampaikan apa yang membuat kita di situ menjadi satu kebingungan. Mau membantu kita takutnya ikut campur, tidak dibantu kalau dibiarkan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau kita mau membantu, teliti dulu, analisa dulu masalahnya apa. Kita tahu dari awal pasti tidak langsung berantem. Ada kisi-kisinya, indikator-indikator yang menjadikan keduanya itu ada konflik. Sedikit-sedikit kita pernah nguping, misalkan kakak cerita, adik cerita, atau kakak ipar atau kakak anu kita bercerita. Maka terjadi sesuatu konflik, sikap kita harus tepat waktunya. Jangan sampai niat baik, kita ikut membela mereka atau mendamaikan mereka, tetapi kalau caranya kurang tepat, cara berbicaranya kurang tepat, bisa jadi malah jadi bumerang, malah bisa menjadi permasalahan yang baru. Jadi double masalah. Makanya di situ kita harus cerdas. Orang yang cerdas itu dia dapat membentuk, membangun satu keputusan di saat situasi yang sulit. Dia bisa menentukan bagaimana nih. Kita jangan terlalu depan juga. Tapi juga jangan membiarkan, itu mah urusan kakak ipar, saya mah tidak tahu menahu. Bisa jadi justru karena kehadiran kita itulah yang menjadikan keduanya itu berkonflik. Maka betul kata Ustadz Maulana, peka. Jadi orang itu harus peka. Lihat situasi, lihat kondisi. Jangan sampai kita nyantai aja, itu ada konflik. Biar aja, bukan urusan kita. Gak boleh gitu. Tetapi kita juga harus cari yang tepat. Kalau kita tepat cara berbicaranya, sebagai penengah disebut sebagai hakam. Karena kita tinggal di situ, terkadang juga kita, aduh gimana ya, aduh saya tinggal di sini jadi nggak enak kesini, nggak enak kesini. Tapi kita kalau nggak tinggal sama kakak, tinggal di mana? Nah, ini adalah konflik merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi metode yang paling tepat, misalkan begini, kalau misalkan kakak kita sudah mulai adem, baru kita tanya pelan-pelan. Jangan lagi tang teng tong, lagi semuanya berkonflik, berdebat, kita masuk. Kayak pengen jadi coach, pengen jadi wasit, priwit, bukan begitu juga ya. Bagaimana supaya tepat mengucapkan kata-kata juga harus yang baik ya. Karena ketika kita melihat orang berkonflik, yang kita tidak tahu permasalahannya, kita jangan sok tahu. Jangan sok pahlawan. Belum tentu juga jadi kunci semuanya jadi baik. Ingin hati memeluk gunung, tapi lihat situasi dan kondisi. Itulah orang yang cerdas itu melihat Masya situasi Allah. dan kondisi. Iya, bukan berarti juga ikut campur, bukan Iya. berarti diam aja. Jadi lihat situasinya bagaimana, dibaca Ya. dulu. Jangan juga langsung ikut campur dulu Iya, semuanya. betul. Akhirnya ntar dia malah dia, itu enggak, semuanya gara-gara kamu tahu nggak? itu. Ini malah nggak enak urusannya. Benar, Jadi Kak harus Fadli. pintar-pintar juga Betul, membawa diri. iya. Nah, terima kasih banyak Bunda. Nah, Sama-sama, sekarang Mas Fadli. kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita bicara masalah tentang adab nih. Adab sebagai adik ipar ya, bagaimana memperlakukan diri kita nih sebagai adik ipar ke kakak ipar, apalagi posisi menumpang. Bagaimana juga dengan posisi kakak ipar nih, memperlakukan adik iparnya yang menumpang di rumahnya. Mau izin penjelasannya sama guru kita Ustadz Afif nih. Tafadhol Ustadz Afif. Ustaz, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mencontoh sebuah keluarga, yang paling pas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah sebaik-baik pengayom rumah tangga. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan Rasul dengan ipar-iparnya. Tidak tanggung-tanggung. Aisyah radhiyallahu anha punya dua adik. Asma binti Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar. Ini dua tidak tanggung-tanggung. Bila tadi kita bicara tentang konflik-konflik rumah tangga dalam hal keiparan, ini dua adalah pilar dakwah Nabi Muhammad. Ketika beliau nginep di Gua Thur, Asma binti Abu Bakar ini yang memasak untuk Rasulullah. Jarak dari rumah ke Gua Thur kita tahu sendiri. Mudah-mudahan jamaah Islam itu indah bisa berziarah ke Gua Thur. Amin. Allahumma amin. Dan bayangkan Asma binti Abu Bakar, iparnya Rasulullah, itu memasak, kemudian memberikan masakan itu ke Gua Thur. Nah, Abdullah bin Abu Bakar itu bertugas untuk menghilangkan jejak Asma karena Rasulullah dan Abu Bakar
ini dikejar oleh pasukan kafir Quraisy. Saya melihat dalam sebuah biduk rumah tangga, bayangkan ipar bukan cuma soal ribut-ribut dan lain sebagainya, tapi menjadi pilar dakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Juga demikian Umar bin Khattab ketika melihat adiknya Fatimah bin Al-Khattab sudah masuk Islam, beliau kemudian melihat suaminya sampai menampar daripada Sa'ad bin Zaid, lantas kemudian Sa'ad bin Zaid mendoakan kakaknya agar kemudian masuk Islam. Alhamdulillah binikmatillah, ipar yang baik mendoakan kakaknya sampai Umar bin Khattab juga masuk Islam. Hadirin dirahmati Allah, sahabat Rasulullah dan apa yang menjadi contoh dari umat terdahulu sudah sangat paripurna. Bagaimana ipar bukan soalan dalam rumah tangga barangkali karena urusan percekcokan, tapi lihat ipar bahkan menjadi pilar dakwah. Inilah kehidupan Rasulullah yang kalau kita kemudian tarik ke dalam kehidupan sekarang, setidaknya Anda tidak diminta berperang. Anda, wahai ipar, tidak diminta masak, bawa goa. Andai kata Ustadz Maulana di goa, kita bawakan Ustadz Maulana ke goa makanan. Tidak. Dan barangkali bila kita memperlakukan ipar, saya boleh kasih saran, bila kemudian Ustadz Maulana saya barangkali berkesempatan ceramah, kita bawa ipar kita. Bantu. Jadi kalau kita selesai berceramah, ipar kita yang bawa beseknya. Kemudian beseknya dimakan oleh ipar kita. Kita nggak sempat makan, Masya Allah. Ya, ini adalah bagian. Kita bawa dia di dalam kehidupan kita. Jangan kita jauhkan. Bahkan siapapun kita. Kalau kebetulan kita barangkali arsitek apa, ikutkan ipar kita, andilkan ipar kita daripada barangkali ia hanya menjadi lambang perseteruan. Nanti dirahmati Allah, memperlakukan ipar sesungguhnya adalah memperlakukan saudara kita sendiri. Kita tidak memintanya dia datang, tapi Allah yang mendatangkan melalui jodoh kita. Dan katakan kepada istri kita, aku mencintaimu juga mencintai seluruh keluargamu. Juga begitu, aku mencintaimu ya, juga aku mencintai kakak dan adikmu. Ketika cinta itu terbentuk, maka boleh jadi nanti dalam keiparan ini akan terbentuk sakinah, mawaddah warahmah, hubungan yang romantis. Bahkan ipar bisa lebih peduli daripada istrinya sendiri barangkali. Oh, kakak saya mau ceramah, sudah dibuatkan kopi. Oh, kakak saya mau barangkali mau berangkat ke kantor, sudah dipanaskan mobilnya dan lain sebagainya. Jadi ipar menjadi bagian dari tugas kita. Ini adalah sangat baik. Itu dicontohkan Rasulullah. Aku berdakwah, tapi ipar diajak untuk menjadi pilar dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Berarti yang ikut 2 orang itu sama Ustadz Safif iparnya. Ini ipar juga yang ikut. Satu sepupu. Masya Yang Allah. rajin makan itu murid. Oh, murid. Kirain ipar. Ipar nggak diajak? Iparnya lebih tua dari lebih tua, iya. Karena dia katanya Paling muda, paling bontot. muda. Iya, Masya Yang Allah. pakai motor yang habis dicuci kan dia. Ya, kita lanjut jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sihir atau guna-guna yang dikirim oleh saudara ipar sendiri Ustadz? Masya Allah. Saudara ipar saya iri dengan kehidupan kami Ustadz. Sampai kakaknya sendiri yaitu suami saya aja ikut-ikutan disihir Ustadz. Ya, saya jadi dendam sama ipar saya. Wah, ini Ustadz Maulana nih. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita tetap berbaik sangka. Satu hal buat kita tolong tolaklah dengan cara yang baik. Doakan Bagus tadi. Zikir. Tolak bala itu dengan sedekah. Tolaklah guna-guna itu dengan kebaikan. Jadi kalau dia berbuat jahat, kita berbuat baik. Pertanyaannya, yakin dia yang kirim guna-guna itu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nah. Jangan sampai justru kita yang kotor, hati kita yang kotor. Yang merasa, jangan-jangan ipar saya. Jangan. Maka sebaiknya, kalaupun, mohon maaf, kalaupun dia yang kirim, pura-pura tidak tahu. Oh gitu. Pura-pura tidak tahu. Tetap dia datang ke rumah, kita tetap. Lah, dia akan merasa, aduh selama ini aku salah. Bukankah ada kisah sosok wanita yang datang ke, mohon maaf, datang ke pamannya untuk dibuatkan racun. Supaya meracuni keluarganya sendiri. Apa yang terjadi? Disuruh masak dan sebagainya. Layani sebaik-baiknya. Apa yang terjadi?
ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, ternyata balasannya lebih baik. Oh, nyesal dia. Dia datang ke pamannya, "Oh, paman, bantu aku. Bagaimana aku bisa Memberikan penawar. mencari penawar dari racun tersebut?" Kata pamannya, "Saya tidak pernah kasih racun. Itu cuma air biasa yang saya kasih. Yang sebenarnya yang harus diobati adalah dirimu." Jadi mohon maaf penanya, kita tetap berbaik sangka dulu. Iya, jadi siapa tahu mungkin kita sendiri yang jadi racun gara-garanya. Jadi orang berpikirnya jadi negatif terus ya Bisa, tentang tapi kita. memang Masya Allah, hati-hati juga nauzubillah. sih. Iya, Musuh benar. terbesar itu adalah orang yang terdekat darimu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau dimusuhi saudara ipar-ipar? Saya hingga mertua saya. Oh, dia dimusuhi ipar-iparnya sama mertuanya. Bahkan saya hampir diusir dari rumah mertua saya. Dan suami saya suruh menceraikan saya. Saya difitnah oleh ipar saya, katanya saya selingkuh. Padahal saya megang HP aja jarang karena ngurusin anak. Selama di rumah mertua dan keluar rumah aja nggak pernah Ustazah, maksudnya dia selalu di rumah, nggak pernah keluar rumah juga. Terus suami saya pun termakan omongan kakak dan adiknya. Kami dalam proses cerai sekarang. Saya sedih banget, saya masih cinta banget sama suami. Nah ini gimana Bunda Tuti nih? Baik, subhanallah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Terima kasih Mas Mohon Fadli, izin, Ustaz silakan. Maulana, Ustaz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketika kita di dalam rumah tangga terjadi musibah, itu kan berarti musibah ya. Namanya kita difitnah, lihat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang berkata itu lidah. Allah sudah memberikan kepada kita yaitu lidah tanpa tulang. Lidah tak bertulang, tapi dengan lidah bisa membahayakan, bisa menyelamatkan. Salamatul insan bil hifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan lidahnya. Celakanya manusia itu dengan lidahnya. Terjadi konflik di dalam rumah tangga, ibu rumah tangga yang baik-baik saja. Tidak ada permasalahan. Tiba-tiba ipar mencari kekurangan. Mencari data-data. Tiba-tiba memfitnah. Ya Allah, sampai terjadilah perceraian. Zolim itu seperti itu. Tidak boleh kita ikut campur rumah tangga orang, terutama orang terdekat, kakak kita, ipar kita, apalagi memfitnah. Haram hukumnya. Menggibah saja sudah tidak boleh, apalagi memfitnah. Benarnya saja kita ngomongin orang, membicarakan orang lain, benarnya saja gibah. Apalagi membicarakan orang, mencari-cari kesalahan yang objeknya kita bicarakan, tidak melakukan, berarti fitnah. Maka pertama, sikap kita kalau terjadi seperti itu dan sudah terlanjur menuju perceraian, punten, ucapkan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, memang rumah tangga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Terkadang kita tidak diuji oleh diri kita, yang diuji suami kita. Terkadang suami kita tidak diuji, kita yang diuji. Terkadang suami istri tidak diuji, anak yang menguji kita. Terkadang anak suami dan juga suami istri tidak diuji dari yang lain. Maka ini adalah bentuk ujian sikap kita. Kalau ipar melakukan seperti itu, doakan. Dalam Al-Quran disebutkan wal'afina 'anin nas. Jadi kita lebih baik memaafkan dan tidak usah balas dendam. Biarlah dengan beriring waktu, fitnahan kita misalkan disangkanya selingkuh, Allah akan memperlihatkan beriring waktu. Jangan takut. La tahzan innallaha ma'ana. Setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah tidak tidur. Sabar dalam ujian, sabar dalam ibadah. Sabar dalam musibah, sabar dalam menghindari maksiat. Orang yang sabar itu disayang Allah. Beriring waktu Allah akan membuktikan. Tidak usah kita yang berbicara. Kalau kita mencari pembuktian, ketok pintu tiap rumah, saya tidak bersalah, kenapa diperlakukan seperti ini. Terkadang itu adalah ujian kita yang sudah Allah catatkan, takdirkan bahwa kita akan mengalami hidup seperti ini. Terima. Jangan balas dendam, serahkan semuanya Allah. Kita punya Allah. Allah tidak akan tidur. Beriring waktu akan Allah buktikan kebenaran dan ketidakbenaran. Makanya kita sebagai hamba Allah yang beriman tetap bersabar. Kalaupun ada keburukan, kebaikan, tetap kita harus menggantungkan semuanya, mengembalikan masalah kepada Allah.
Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Tuti atas penjelasannya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga nih yang bikin saya kesel nih Ustadz Maulana izin nih. Kesel dari tadi? Ini kesel terus kalau masalah kayak gini nih. Gimana Apa sih, caranya dari menghadapi? awal kesal. Iya, marah Coba juga. saya, Ustadz coba saya bacain. Saya Pasti- tidak mau terpancing. Wah, coba kita lihat dulu nih, Ustadz, gimana menghadapi dan bersabar kepada saudara ipar yang selalu menghina bahkan merendahkan anak kita. Nah, Masya Allah. Siapa itu? Nah, Enak sekali. nah, kan? Siapa yang bertanya? Tadi jangan terpancing. Harusnya kalau dia mengaku ipar, Emosi dia kan. harus menjaga anak-anak kita. Kan anak-anak kita juga keponakannya dia. Iya. Kan tadi Kalau saya masalah bilang, anak sih ya tadi saya bilang, repot. sekarang bisa emosi. Nah makanya nih buat jamaah Islam itu jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Emosi kan? Itu anak udah dibawa-bawa itu.